Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau perkenalin diri sedikit, nama aku Novi. Aku asalnya dari Bali dan tinggal di Bali. Kenapa aku mesti memperkenalkan diri lagi? Itu karena ini ada hubungannya dengan yang mau aku bahas hari ini. Mungkin kalian kesini juga karena udah lihat ya judul videonya. Jadi aku itu mau ngebahas soal pengalaman Kak Nessy Judge kemarin. Jadi aku itu udah jadi neroris lama banget, bahkan udah lupa deh saking udah lamanya gitu. Dan kemarin aku nonton videonya Kak Nessy yang ini sumpah aku kaget banget waktu nonton videonya. Pertama-tama aku ucapin semoga Kak Nessy, suami dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya, dan dilindungi kemanapun kalian pergi. Kemarin itu Kak Nessy dan suami bepergian ke Bali dalam rangka honeymoon dan mengalami kejadian yang tidak enak ketika mereka melakukan perjalanan dari Denpasar ke Lovina. Nah, di video ini aku mau ngejelasin sedikit dari point of view-nya orang Bali ya. Jadi biar dimengerti dulu, Lovina itu berada di bagian utara Bali. Nah, kalau misalnya kalian ke Bali pasti taunya memang spot-spotnya aja kan ya, seperti Seminyak, Legian, Kuta. Tapi kalian mungkin agak jarang untuk mengenali daerahnya lebih luas, sama kayak Lovina ini. Di daerah selatan Bali ini banyak yang berada di Kabupaten Badung. Nah, kabupaten ini mungkin kalian jarang denger ya, sama seperti kabupaten yang berada di utara Bali. Jadi mereka itu berada di sebuah daerah yang namanya Buleleng, dengan ibu kotanya namanya Singaraja, teman-teman. Memang daerah yang terkenal di Buleleng ini adalah Lovina, karena memang dari dulu dia terkenal karena dolphinnya dan memang sudah berkembang sebagai kota pariwisata juga di sana. Jadi banyak hotel, penginapan dan lain-lain. Dan aku mau ngejelasin di sini seberapa enggak familiarnya sih Tiga Wasa ini. Aku itu adalah orang Bali, tapi kebetulan aku kan aslinya dari selatan Bali, dari Denpasar. Kebetulan suami aku itu asalnya dari Singaraja, dan dari rumah suami aku ke Lovina itu nggak jauh. Bagi dia nih, yang orang Singaraja, dia itu nggak tahu bahkan ada desa yang namanya Tiga Wasa ini. Jujur pada saat Kak Nessy nge-tweet waktu itu malam-malam, aku baca keesokan harinya, aku pikir kejadian ini terjadi di Jawa, bukan di Bali, apalagi di daerah jalur Denpasar ke Lovina. Jadi segitu belum terjamahnya desa ini, atau masih kasarnya bisa dibilang antah berantah. Dan setelah video itu terpublish, kita langsung ada yang riset sedikit kan, dan ternyata memang jalur dari Tiga Wasa ini segitu ekstrimnya. Selain memang jalurnya kecil, jalannya belum bagus, penerangan tidak ada, belum banyak yang tahu dan belum banyak yang lewat di sana. Pada saat kita nonton videonya Kak Nessy Judge itu pun pertama kali kita tahu bahwa jalur ini malah jalur rekomendasi dari Denpasar ke Lovina. Terus mungkin ada pertanyaan, dan ini yang aku mau bahas di poin 2. Terus jalur dari Denpasar ke Lovina itu yang mesti diambil jalur apa sih Kak sebenarnya? Kalau misalnya kita sebagai orang Bali, yang biasa kita ambil jalur dari Denpasar ke Lovina itu adalah jalur dari Denpasar ke Singaraja. Jadi kita akan melewati kotanya dulu, baru kita dari kota Singaraja ini lanjut ke Lovina. Jadi di Google Maps bisa dimasukkan seperti Denpasar, Singaraja, lalu setelah sampai di kota Singarajanya, kalian bisa masukkan Singaraja, Lovina. Mungkin ini dari jarak itu agak sedikit lebih jauh daripada jalanan yang lewat Tiga Wasa ini. Cuman yakin deh teman-teman, itu adalah salah satunya jalan yang kalian harus lewati. Nah, selanjutnya aku bakal ngomongin sedikit tentang jalur Denpasar, Singaraja, lalu Lovina ini ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ngelewatin jalur Denpasar, Singaraja, dan Lovina, itu kalian akan melewati beberapa poin. Poin yang penting di sini adalah pertama, dari Denpasar, lalu dari Denpasar kalian mesti ngelewatin daerah yang namanya Bedugul. Bedugul ini adalah dataran tinggi atau pegunungan, dan kalian akan sampai di kota Singaraja. Singaraja ini adalah dataran rendah, sama seperti Lovina yang berada ada pantainya dan datarannya rendah gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari Denpasar kalian harus naik bukit dulu atau naik pegunungan Bedugul, daerah Bedugul ini, lalu kalian turun lagi. Setelah naik dan turun, baru kalian akan sampai ke daerah Singaraja. Jadi kalian akan melewati daerah yang dingin, pegunungannya seperti ciri khas pegunungan biasanya gitu. Jalur Denpasar Bedugul ini aja itu udah
sering banget kecelakaan, terutama sebelum adanya atau sebelum dibangunnya shortcut di sana. Bedugul aja yang udah daerah yang sering dilewatin itu masih banyak kecelakaan, apalagi di daerah yang masih belum develop gitu ya, atau belum dibangun secara baik. Seperti di Tiga Wasa tadi, kalian bisa bayangin seberapa ekstrimnya ya. Tapi tenang aja, karena sekarang udah banyaknya shortcut, terus jalannya udah dibuat lebih gede-gede lagi, dan pembangunan di daerah Bedugul ini udah dilakukan secara masif, terutama setelah kemarin COVID. Itu udah bagus, karena di Bedugul sendiri sekarang udah banyak pembangunan kayak glamping, udah banyak pembangunan hotel, kafe-kafe, dan lain-lain. Nah, yang ketiga poin yang gak kalah pentingnya adalah timing. Seperti yang aku bilang tadi, daerah Lovina ini atau daerah Singaraja ini harus melewati daerah yang namanya Bedugul. Nah, Bedugul ini dataran tinggi, jadi sering banget hujan di sana. Aku nggak sarankan, apalagi kalau misalnya kalian yang mau naik motoran, berangkatnya lewat dari jam 4 sore. Karena biasanya di sana jam 5 sampai jam 6 sore itu udah pasti hujan. Nah, kalian bisa bayangin, hujan pasti lebih gelap ya, udah nggak ada matahari di sana. Setelah itu akan ada kabut yang sangat pekat di daerah Bedugul ini. Makanya kalau misalnya kalian lihat videonya Kanesi Judge yang kemarin, dia itu berangkat dari Denpasarnya itu jam 11 malam kalau nggak salah ya. Yang jelas hampir tengah malam dia baru berangkat. Nyampe di sana itu aku nggak bisa ngebayangin gimana gelap, kabut, dan sepinya di daerah itu. Di sana kabutnya benar-benar tebal banget teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, di Bali itu lampu jalan atau lampu penerangan itu tidak sebaik kalau dibandingkan sama kota-kota besar lainnya. Dengan lampu penerangan yang minim dan dengan kabut yang begitu pekatnya, kalian bisa bayangkan seberapa jarak pandang ketika kalian melewati daerah ini. Jarak pandangnya itu mungkin cuma 5-10 meter bahkan, ketika kabutnya memang lagi parah-parahnya. Jadi kadang-kadang ketika orang lewat sana dan memang orang itu belum tahu jalur di sana karena emang jalurnya berlika-liku dan naik turun, sebelah-sebelah udah jurang, mereka biasanya menunggu mobil lain yang lewat dengan kecepatan yang normal gitu ya, nggak merangkak, untuk diajak konvoy. Jadi nggak yang sendiri banget di jalan, tapi mereka ngikutin mobil di depannya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian emang mau nggak mau gitu ya ngelewatin daerah itu, dan kalian udah lihat daerah itu udah berkabut waktu itu, ya aku akan saranin kalian nginep aja dulu di Bedugul, dan kalian lanjut perjalanan kalian besok paginya. Dan Bedugul ini ada salah satu tempat wisata juga sekarang, jadi ya sebenarnya bagus juga kalian untuk nyobain nginep di daerah Bedugul ini. Nah, itu yang harus diingat kalau misalnya kalian lewat jalur biasa dari Denpasar, Bedugul, dan Singaraja. Jadi pastiin rute kalian bener, timing kalian juga udah direncanain ya. Terus hal yang terakhir yang gak kalah pentingnya juga adalah adat. Nah, yang mesti kalian lakukan sebelum bepergian kemanapun, aku percaya deh, kalian tuh harus berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Itu wajib banget. Selain itu, kalau misalnya kalian di Bali melihat pohon besar atau jembatan-jembatan, itu dipercaya ada penjaganya. Jadi lebih baik kalian untuk lebih berhati-hati di sana, mengucapkan permisi atau bisa berdoa dalam hati, atau membunyikan klakson ya teman-teman. Nah, membunyikan klakson ini juga pertanda kalian itu meminta izin untuk lewat atau mengucapkan permisi. Menurut aku ini nggak ada salahnya sih untuk kalian lakukan ketika kalian bepergian di Bali. Itu aja sebenarnya yang kalian mesti ingat kalau misalnya kalian mau bepergian ke Bali dan kalian mau adventure gitu ke daerah-daerah di utara Bali. Sebenarnya nggak masalah asal kalian tahu hal-hal seperti ini gitu. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya menurut orang Bali sendiri itu kayaknya udah biasa dan common sense gitu ya. Tapi ternyata banyak banget orang di luar yang mau pergian ke Bali belum tahu hal-hal ini. Jadi please banget tulis di komen hal-hal apa sih yang kalian sepertinya belum terlalu fasih atau belum terlalu tahu ketika kalian pergi ke Bali, dan siapa tahu aku bisa ngasih informasi lebih jelas dan lebih lengkap lagi di channel aku ini. Jadi pastiin kalian untuk komen di bawah atau share ke teman-teman kalian yang mungkin bakal liburan ke Bali dalam waktu dekat. Oke? So, see you in my next video. Semoga video ini membantu. Stay safe, take care, dan bye-bye.